Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, ada hal yang ingin gua bahas. Ini terkait dengan rumor kabar yang menyebutkan kalau Erik ten Hag ini dihubungi oleh Bayern Munchen ya. Artinya Bayern Munchen yang pasti sudah melepas Thomas Tuchel, sudah dikonfirmasi apapun situasinya Thomas Tuchel akan cabut dari Allianz Arena, dari Bayern Munchen musim panas ini. Dan Bayern Munchen ini kan mencari gantinya. Sempat dikabarkan Nagelsmann, tapi Nagelsmann memperpanjang kontraknya dengan tim nasional Jerman. Lalu Ralf Rangnick juga yang dihubungi. Ternyata Ralf Rangnick tidak bersedia ya untuk ke Bayern Munchen. Dan nama selanjutnya adalah Erik ten Hag. Ini kabarnya diminati oleh Bayern Munchen. Nah, ini juga merupakan kabar yang menarik ya. Bagaimana ternyata dari ESPN menyebutkan kalau Erik ten Hag ini, walaupun Bayern Munchen sudah melakukan kontak dengan Erik ten Hag, mungkin lewat perwakilannya ataupun agennya, tapi Erik ten Hag sendiri masih tetap memilih di Manchester United. Ya, ESPN mengabarkan demikian ya. Bayern Munchen ini juga sudah diberitahu kalau Erik ten Hag lebih memilih untuk stay di Old Trafford. Erik ten Hag masih ingin melanjutkan pekerjaannya di Manchester United musim depan, walaupun Bayern Munchen sudah melakukan kontak dengan Erik ten Hag. Ada yang menarik bagaimana ada pendapat dari salah satu akun yang besar juga nih, AFC Ajax, The European Lad. Ini juga banyak memberikan informasi terutama terkait dengan sepak bola Belanda dan juga Eropa. Dia mengatakan kalau Erik ten Hag ini kalau serius tentang karirnya ya, dia pasti akan meninggalkan Manchester United dan pergi ke Bayern Munchen. Karena Bayern Munchen dinilai memiliki struktur yang lebih bagus, pemain yang lebih bagus, dan juga kultur dari sepak bola Jerman ini lebih cocok untuk Erik ten Hag daripada kultur sepak bola Inggris. Nah, ini tentu saja pendapat lain ya, tapi ada hal-hal juga yang mungkin gue kurang sepakat, di mana situasi di Bayern Munchen sebenarnya dari sisi struktur juga masih belum stabil-stabil banget. Di sana juga ada perombakan, di sana juga ada perbedaan. Ini juga menunjukkan bagaimana pergantian pelatih yang cukup sering. Artinya memang arah dari Bayern Munchen pun juga belum pasti. Tapi berbicara terkait dengan hal tersebut, ini juga menunjukkan bagaimana situasi di manajemen ini penting untuk mendukung kinerja dari pelatih ya kan. Ketika pelatih ini manajemennya masih belum solid, masih belum jelas, maka dia juga akan tidak mendapatkan support yang maksimal untuk melakukan pekerjaannya. Erik ten Hag pun juga demikian. Ketika dia di Ajax dia bisa sukses, dia mendapatkan support yang sangat bagus, bahkan cenderung maksimal ya, dari Marco Overmars dan juga Edwin van der Sar dan juga dari manajemen ataupun juga board dari Ajax, sehingga dia bisa betul-betul bekerja secara maksimal dan mendapatkan hasil yang luar biasa juga ya di Ajax, baik itu di Eropa maupun di Eredivisie. Ketika dia pindah ke Manchester United, ya memang situasinya sedang amburadul pada saat itu. Masih ada Glazer, perubahan, bahkan musim ini ya ketidakjelasan kepemilikan, lalu juga cedera pemain ya kan, masalah internal dengan para pemainnya, hal demikian, dan dia nampaknya tidak memiliki support yang memadai untuk bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal di Manchester United. Support dalam hal ini tentu saja tidak hanya bisa dilihat dari pemain yang didatangkan adalah pemain yang diinginkan, tidak, tapi situasinya lebih kompleks, lebih besar. Kalau memang situasinya pemain yang didatangkan ini pemain yang sudah bagus sesuai dengan bahkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya, seharusnya dalam tanda kutip Manchester United ini sudah bisa lebih stabil di zamannya Louis van Gaal, Jose Mourinho maupun juga Ole Gunnar Solskjaer. Tapi kan tidak itu, bukan itu, karena ternyata di klub sebesar Manchester United ini masalah teknis ini juga sangat didukung, sangat terpengaruh oleh situasi di luar lapangan juga ya, terkait dengan hubungan dengan agensi, permasalahan dengan pemain, lalu juga bagaimana fokus dari manajemen ini, dari pemilik juga untuk memberikan berupa fasilitas ya kan, dan lain-lain. Ini sangat kompleks sekali, dan situasi ini dihadapi oleh Erik ten Hag baru di musim keduanya, sehingga ya situasi di Manchester United pun juga tidak kondusif kalau menurut gue demikian. Tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bagaimana Erik ten Hag dilihat ya memiliki kompetensi yang mungkin masih oke di Eropa, di mana sebelumnya Ajax Amsterdam dikabarkan berminat, merupakan klub raksasa di Belanda, dan juga klub
besar, katakanlah demikian ya, dengan sejarah yang besar juga di Eropa. Dan Bayern Munchen pun juga demikian, baik itu di Bundesliga, di Jerman sendiri maupun juga di Eropa. Artinya memang kompetensi dari Erik ten Hag ini dilihat levelnya masih tinggi. Dan bahkan ada, kalau tidak salah gue lupa ya, salah satu jurnalis dari The Athletic, Laurie Whitwell kalau nggak salah, atau Dan Sheldon, gue lupa, pada saat itu mengatakan kalau ya pokoknya salah satu jurnalis dari The Athletic mengatakan mungkin ketika Erik ten Hag saat ini tidak di Manchester United dan Manchester United tanpa pelatih dan situasinya sekacau ini, mungkin akan mempertimbangkan Erik ten Hag yang tentu saja dikatakan pada saat ini mungkin tidak berada di Manchester United untuk menjadi pelatih di Manchester United, karena memang dia memiliki kompetensi sebenarnya. Tapi tentu saja pelatih yang memiliki kompetensi sekalipun butuh support yang juga bagus dari manajemen. Dan ini juga yang selalu disinggung oleh Sir Jim Ratcliffe, bagaimana fokusnya ataupun masalahnya menurut Sir Jim Ratcliffe ini bukan pada manajernya, tapi bagaimana pada environment, pada lingkungan yang dianggap belum bisa memberikan support yang maksimal atau atmosfer yang positif untuk membangun ya, mendukung kinerja dari manajer ataupun pelatih kepala dari Manchester United sejauh ini dari 10 musim terakhir. Sehingga ini sekarang fokus dari Ineos memperbaiki struktur manajemen dari Manchester United, bukan hanya mengganti orang-orang yang tadinya mungkin tidak kurang kemampuan di sisi sepak bola, artinya pengetahuan terkait dengan sepak bola kurang ya, tapi diganti dengan Omar Berada, Jason Wilcox, Dan Ashworth ya kan, kabar-kabar datang. Juga ada struktur-struktur yang berbeda, bagaimana ada football director, ada sporting director yang sebelumnya tidak ada ya kan, tentu saja dengan Omar Berada yang juga memiliki pengalaman luar biasa di klub sepak bola sebelumnya. Lalu ada Jean-Claude Blanc yang memiliki pengalaman dengan PSG, Juventus. Ini memberikan semacam kayak bahwa memang fokus dari Ineos ini memperbaiki manajemennya dulu. Setelah manajemen ini diperbaiki, mungkin dianggap rapi dan juga solid, baru mereka akan melihat sisi teknis, baik itu pelatih dan juga pemain. Ketika memang strukturnya sudah bagus tapi kinerjanya ternyata nanti tidak bagus, ya pasti akan terjadi pergantian juga sampai ke pelatih maupun juga bahkan ke pemain di Manchester United. Tapi di sisi lain juga penting melihat untuk situasi kondisi yang lebih luas lagi. Contoh financial fair play, ketika ingin mengganti saat ini memecat Erik ten Hag, maka akan ada biaya kompensasi yang dikeluarkan. Nah, lalu mendatangkan pelatih baru ya kan. Lalu juga bagaimana kemampuan finansial untuk mendukung ketika pelatih baru datang, pastinya dia juga butuh squad yang baru ya kan, pemain-pemain yang direkomendasikan yang harus dituruti juga oleh manajemen. Ini kan juga hal yang harus disiapkan dari sisi budget. Itu juga harus dilihat. Lalu bagaimana kondisi market ya, siapa-siapa saja yang tersedia. Tentu saja ketika pelatih yang diincar itu yang tersedia tapi masih terikat kontrak dengan klub lain, maka harus disiapkan budget untuk menebusnya juga kan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Mengenai kabar apakah akan ditukar antara Erik ten Hag dengan Thomas Tuchel. Ya, ini kan di sisi lain Thomas Tuchel berakhir, maka Manchester United tidak perlu mendatangkan atau mengeluarkan uang katakanlah demikian untuk mendatangkan Thomas Tuchel. Tapi bagaimana dengan Bayern Munchen, mau tidak menebus Erik ten Hag? Lalu tadi by the way juga udah dikabarkan oleh ESPN, ternyata Erik ten Hag masih komit ya kan, ingin melanjutkan ke tahun ketiga, dimana ini merupakan menurut gua tentu saja nih tahun terakhir dari kontrak Erik ten Hag ya, yang 3 tahun itu sekaligus juga akan menjadi periode atau tahun evaluasi. Mungkin tidak harus menunggu sampai akhir musim kompetisi, tapi dari tengah musim saja ketika memang situasinya negatif, sangat mungkin Erik ten Hag akan diakhiri di sana. Tapi sebaliknya ketika memang di tengah musim awal nanti ada sesuatu yang lebih positif dengan support yang sudah lebih bagus, yang bisa jadi juga sih Erik ten Hag juga akan ditawari kontrak lebih panjang lagi oleh manajemen Manchester United. Kurang lebih demikian ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.